Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adzim. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, hidayah, taufik dan inayahnya, kita semua saat ini dikumpulkan kembali dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Al-Hikam. Yang saat ini kajian kita sampai di hikmah yang ke-72. Wa ila mu'alifi hadal kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mata rozaqaka ta'at wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'matan dhahiratan wa batinah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, apabila Allah memberikan ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, berarti dia telah mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Itulah judul di hikmah yang ke-72 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan yang disebut dengan nikmat dohir dan batin, yang disebut dengan gina bihi anha, yang disebut dengan kaya dengan Allah. Apa yang disebut dengan kaya? Ada apa yang disebut dengan bahasa kaya dengan Allah. Nah itu, di antaranya kita akan dihadapkan dengan pembahasan tersebut. Iza wafaqaka li ada'i ta'atin tabqa ma taqdi bihi syariatullah al-ma'hudatu minal Qur'anil adim wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa agnaka billahi anha bi an tusyahida annaha minallah wa billah wa ilillah wa ilallah fa'lam annahu qad akmala alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Apabila Allah wafaqaka, apabila Allah memampukan kepada engkau. Nah, ini namanya taufik. Hidayah, taufik. Kalau taufik itu adalah
khuluqul qudrati ala taat. Allah menciptakan kemampuan untuk melakukan taat. Jadi kita mampu melaksanakan taat itu adalah ciptaan Allah. Seseorang bisa tahajud itu bisa tersebut namanya taufik Allah. Seseorang bisa beribadah apapun itu namanya taufik Allah. Dan taufik itu adalah Allah menciptakan kemampuan untuk melaksanakan taat. Nah, idza wafaqa li adai taatin, apabila Allah memampukan kepada engkau untuk menjalankan kita atas sesuatu yang disebut dengan taat. Jadi yang dibimbing taat itu dengan syariat yang diambil dari Al-Quran, dari hadis, sesuai dengan hukum-hukumnya, melaksanakan taat itu, syaratnya, terus rukunnya, terus menjauhi dari yang membatalkan, yang menggugurkannya. Nah, inti setiap saat dilaksanakan dengan penuh berpegang terhadap syariat agama, yaitu yang dari Al-Quran dan dari hadis, dari ijma ulama, dari kias para ulama. Nah, apabila Allah memampukan kita untuk melakukan hal itu kan. Contoh kita ambil satu, tahajud. Allah memampukan kita tahajud. Berarti dari mulai bangun, dibangunkan oleh Allah. Lalu setiap orang bangun malam ibadah tahajud, sholat. Ada yang bangun tetapi hanya buang air doang, tidur lagi. Ada nggak ibu-ibu? Ada ya? Yang begitu kan ada. Nah, atau bangun tapi bukan ibadah, bangun malah nonton TV, nggak bisa tidur, nonton TV, atau karena ada main bola atau bagaimana. Nah ini tiba-tiba ini lain dari yang lain, ini dibangunkan Allah, lalu dia diberikan kemampuan untuk ibadah di saat orang tertidur. Nah itu taufik namanya. Dan di dalam menjalankan taufik itu, dirinya dibimbing oleh syariat agama Allah, dibimbing Al-Quran, dibimbing hadis, dibimbing ijma ulama, dibimbing kias. 4 pilar tentang syariat itu. Nah, ibu-ibu bapak, wa agnaka, dan bukan hanya dia mendapatkan taufik saja bisa ibadah, tetapi wa agnaka, dan Allah mengayakan engkau dengan Allah dari taat itu. Allah mengayakan engkau dengan Allah dari taat itu. Bagaimana maksudnya? Bahwa engkau menyaksikan, biantusahida, bahwa engkau menyaksikan taat itu minallahi, dari Allah. Engkau menyaksikan bahwa taat itu dengan Allah. Taat itu bagi Allah. Taat itu kepada Allah. Bahasa Arabnya minallahi wa billahi walillahi wa ilallah. Fa'lam. Nah ini jawabnya. Fa'lam, maka ketahuilah. Setiap hal yang sesudah kalimah fa'lam itu berarti ada sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Maka ketahuilah. Annahu qad akmala
alaika ni'amahu dohiratan wa batinah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kesempurnaan nikmat dan dohir kepada engkau. Kita urai lagi. Kita urai lagi contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat. Contoh sholat. Tahajud, zikir, malam. Allah mampukan kita sholat sesuai dengan fikih. Fikihnya benar, cara-cara dohirnya benar. Nah, bacaannya, tata caranya, bersucinya, duduk orat, dan sebagainya. Yang diatur oleh fikih, kita sudah bisa melaksanakan dengan benar. Itu namanya nikmat dohir. Nikmat dohir. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah, contohnya sholat. Sholatnya sesuai dengan aturan fikih. Sholatnya sesuai dengan aturan tasawuf. Lalu hatinya menyaksikan bahwa sholatnya itu minallahi, sholatnya itu dari Allah. Maksud dari Allah itu adalah dari kasih sayang Allah, timbul hidayah. Jadi sholat kita itu hidayah dari Allah. Allah kasih sayang kepada kita, timbul hidayah. Lalu Allah setelah memberikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kemampuan kita untuk beribadah. Seperti sholat, kita diberikan kemampuan untuk sholat. Nah, ini yang disebut dengan minallah. Yang pertama, fikihnya sudah benar, ibadahnya sudah benar. Itu berarti kita sudah diberikan nikmat dohir. Yang kedua, kita hati ini menyaksikan bahwa sholat kita, ibadah yang kita lakukan, itu adalah minallah, hidayah dari Allah. Taufik dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, tidak akan pernah terjadi seseorang taat kepada Allah. Yang selanjutnya bukan hanya minallah, tetapi billah, bahwa taat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dengan Allah. Maksudnya apa? Dengan upaya, daya, dan upaya Allah. Dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan billah. Ya. Yang tadi minallah. Yang disebut dengan ibadah kita itu, taat kita itu, kalau tadi contoh sholat kita itu dari Allah. Maksudnya apa? Dari hidayah dan taufik Allah. Yang selanjutnya, sholat kita atau ibadah kita, taat kita itu adalah billah, dengan Allah. Artinya dengan daya dan upaya Allah. Jadi bukan daya dan upaya kita, tetapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, sehingga ibadah taat yang kita lakukan, yang kita kasih contoh tadi sholat, adalah itu daya dan upaya Allah. Bukan daya dan upayaku, bukan kekuatanku. La haula wala quwata, bukan daya dan kekuatan kita. Nah, ya kalau disingkat adalah dengan pertolongan Allah. Begitu. Kita ibadah kepada Allah, hati kita menyaksikan. Yang pertama minallah, bahwa ibadah ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua adalah billah, artinya ibadah kita ini atas pertolongan Allah. Kalau disingkat. Yang ketiga lillah. Lillah ini adalah artinya bagi Allah. Lillah ini bagi Allah. Jadi kita ibadah itu lillahi ta'ala. Ibadah kita, mau sholat, mau puasa, mau tahajud, contoh yang tadi, itu semua adalah lillahi ta'ala.
karena Allah. Maksudnya dari karena Allah adalah ibadah yang kita lakukan untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mengikuti keinginan diri kita. Tetapi ibadah yang kita lakukan lillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilallah. Ibadah kita kepada Allah itu, taat kita kepada Allah itu, hati ini menyaksikan bahwa ilallah, kita serahkan kepada Allah, terserah Allah. Nah, terserah Allah artinya kita sudah melaksanakan perintah, kita sudah melaksanakan ibadah, pengabdian kepada Allah lewat sholat, lewat apapun, ilallah, kita pasrahkan kepada Allah. Jangan dipasrahkan kepada keinginan hawa nafsu kita, hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihatnya seperti ini, masih ingat Ibu, melihatnya seperti ini itu bagaimana? Hati nih. Jika kita melihatnya seperti ini, melihat bahwa ibadah taat kita itu adalah minallah, hidayah, taufik Allah. Hati ini melihatnya ke situ. Bahwa taat ibadah kita itu adalah billah, atas pertolongan Allah. Bahwa taat kita itu adalah lillah, untuk mencari keridhaan Allah. Bahwa taat kita itu adalah ilallah, kita serahkan kepada Allah. Terserah Allah. Balasannya atau apa-apapun terserah Allah. Begitu. Jika kita melihatnya seperti barusan, kita akan berpegang ke sholat kita, apa kita akan berpegang kepada Allah, kira-kira Bu? Kita akan membanggakan ibadah kita, apa kita akan membanggakan Allah? Begitu Bu, kira-kira Bu? Allah ya, Allah. Kenapa kita akan membanggakan Allah? Lawang kita tidak punya peran apa-apa pada hakikatnya, kan begitu. Wajana, ya, kita tuh tidak punya peran apa-apa. Pada hakikatnya kita itu gerak digerakkan, itu kan, diam didiamkan. Nah, yang melihat gerak dan diam itu adalah sir, bukan mata ini. Jadi sisir ini menyaksikan al-muhariku wal musakinu. Di saat bergerak makhluk, sir ini menyaksikan Allah yang menggerakkannya. Di saat melihat makhluk yang diam, Allah yang mendiamkannya. Al-muhariku yang menggerakkan, wal musakinu yang mendiamkan. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kenapa orang di dalam ibadah ada yang berpegang dengan ibadah sehingga ibadahnya dipakai andalan? Karena dia hatinya tidak melihat ke yang empat ini. Ke atas Ibu? Ke atas Ibu? Kalau hatinya melihat ke yang empat ini, tidak akan terjadi seseorang berpegang mengandalkan amal ibadah. Mau apa yang diandalkan? Ibadah sebagaimana seperti banyaknya apapun, bagaimana mau kita andalkan? Karena ibadah itu sendiri adalah minallah, billah, lillah, dan ilallah. Oh, langsung harus kepegang ini. Bagaimana saya akan mengandalkan ibadah saya? Karena hati saya melihat minallah, billah, gitu kan? Minallah, billah, lillah, ilallah. Tidak ada sayanya. Hati melihat ke situ. Nah, Ibu. Nah, di hikmah yang ke-72 ini, pengarang kitab menjelaskan, apabila kita taat, janganlah kita membanggakan dengan taat itu, tapi
banggalah dengan Allah. Karena Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik. Allah lah yang memberi pertolongan. Allah lah yang menjadi tujuan, ridho Allah lah yang menjadi tujuan kita. Terus kita serahkan kepada Allah lah segalanya. Nah, karena itu jadi kita ini telah diberikan nikmat oleh Allah dohir dan batin. Mana dohirnya? Dohirnya tahajud, sholat ibadah, puasa, sedekah, atau apapun ibadah-ibadah kepada Allah. Itu nikmat dohir. Mana nikmat batinnya? Nikmat batinnya si hati menyaksikan yang 4 tadi. Nah, fa'lam annahu qad asbagu alaika ni'amahu dohiratan wa batinah. Itulah ibu-ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering Pak Ustadz tuh memberikan contoh beberapa kali. Tapi supaya lebih mantap dan ingat, kita bacakan lagi contoh ini. Seperti orang ya, mau pergi ke Jakarta dari Semarang, begitu kan? Dari Semarang mau ke Jakarta berarti ke barat, ke arah barat. Lalu qadarullah salah jalan, malah ke timur, ke arah Surabaya. Itu kan salah jalan. Nah, sampai ke Pasuruan, terus ke timur. Ditanya sama orang, mau kemana? Mau ke Jakarta. Kok Bapak ke Jakarta? Ibu ke Jakarta kok ke sini? Ini bukan ke Jakarta. Ini adalah ke Surabaya. Waduh, bingung dia kan? Bagaimana ini? Saya mau ke Jakarta. Mana saya tidak punya apa-apa. Mana saya mana saya nggak tahu Jakarta itu seperti apa dan nggak tahu naik apa. Ya udah, sekarang berhenti aja dulu di sini sampai ke Tanggung lah, sampai ke Pasar Turi, Surabaya. Terus kamu bisa nggak ke Jakartanya? Tidak tahu, mobil tidak tahu, naik apa tidak tahu. Ada ongkosnya? Tidak ada. Mana bingung harus bagaimana caranya, begitu. Lalu kata orang itu, udah begini aja. Jakarta itu naik ini nih. Nanti dari sini naik kereta patas set sampai Jakarta. Nah, nanti di sono masalah ongkos biar saya yang beri ongkos. Di jalan kamu kalau misalkan lapar tinggal makan. Saya yang bayar nanti. Kalau kamu lagi naik kereta ada puyeng-puyeng sakit, minum obat. Pokoknya tak jaga sampai ke tempat tujuan. Nanti kamu di Jakarta tak cari-cari, tak sampaikan ke tempat tujuan. Di mana yang dituju oleh kamu. Kamu akan sampai ke situ. Tahu-tahu nyampe saja udah. Ceritanya kembalilah dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi menuju ke Jakarta. Nah, kembali dari Surabaya menuju ke Jakarta. Berarti dia kembali dulu ke titik nol, yaitu ke Semarang. Lewat Semarang. Itu namanya orang yang taubat. Jadi taubat itu inabah. Artinya kembali. Udah salah jalan, langsung balik lagi kembali. Kan begitu, Bu? Betul nggak? Nah, begitu sampai di Jakarta. Begitu sudah di Jakarta, dicari-cari, ketemu alamatnya, di jalan makan segala macam, ketemu alamatnya. Habis ketemu alamatnya, lalu kata yang nganter, kamu nanti kalau mau ke sini ada apa-apa, ini nomor HP saya. Kontak aja saya. Kalau mau kemana-mana, kalau kesulitan. Udah sekarang ya, udah sampai, udah beres semua. Langsung kira-kira kalau kita katakan, oh ya terima kasih ya telah mengantar saya. Nah, terus tapi begini, saya senang sekarang udah sampai nih ke Jakarta.
tolong dong saya beri upah ya, Pak, tolong saya beri upah karena saya sudah sampai ke Jakarta dan semua tugas-tugas sudah saya laksanakan. Tolong saya beri upah, beri pahala. Itu analoginya. Kira-kira orang beradab atau orang tidak beradab seperti itu, Bu? Tidak beradab. Udah sesat, ditunjukin jalan, diongkosin, diantar sampai tempat tujuan, sampai berjumpa, udah semuanya kelar, malah minta upah. Itu apa enggak stres ya begitu? Orang udah ditolong, udah ini malah minta upah. Minta upah ke siapa? Minta upah ke yang nolongnya. Begitupun salah obat tuh Pak Ustadz. Salah obat. Begitupun orang kalau ibadah kepada Allah malah minta pahala kepada Allah. Kira-kira kalau sudah tahu begini, malu nggak Bu minta pahala, Bu? Malu. Ya Allah, udah tahajud, ya Allah, berilah saya pahala ya Allah, balasan dari tahajud ini. Bu, malu. Kenapa malu? Lah, yang membangunkannya Allah, setelah bangun diberi hidayah dan taufik Allah, lalu ditolong juga oleh Allah, begitu kan? Yang terus tujuannya juga ridho Allah. Nah, terus juga ya kesimpulannya masalah pahala dan apa itu terserah Allah. Lah kok tiba-tiba apa-apa segala Allah jadi kita yang minta upah kepada Allah. Begitu kan? Kalau kata Bu Haji Ana, malu deh gitu kan. Ya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang hatinya diberi diberi hidayah oleh Allah sehingga dia bisa melihat ke arah situ hatinya. Setiap dia ibadah bukannya dia minta pahala, apalagi ya Allah dengan tahajud ini saya setiap malam tahajud saya minta ya Allah si fulan ini saya minta ya Allah supaya saya ini begini. Jadi diandalkan. Jangankan untuk diandalkan, kalau orang melihat hatinya ke situ, dia untuk merasakan bahwa dirinya yang ibadah pun tidak akan pernah dia berani merasakannya karena dia merasakan bahwa dirinya sedang digerakkan oleh Allah untuk ibadah, apalagi sampai memohon pahala atau apalagi sampai memohon balasan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang lainnya, kapa min jazail amal, cukup dari balasan amal seseorang yang hatinya sudah dibukakan ke situ, dia itu merasa cukup bahwa balasan dari amal tahajudku itu adalah Allah memampukan aku tahajud. Cukup balasan Allah dari pengajian ini adalah Allah memampukan aku untuk ngaji. Nah, Allah memampukan untuk ngaji, Allah memampukan kita untuk taat kepada Allah, itu adalah balasan yang luar biasa. Kalaulah tidak ada pemberian Allah yang berharga, tidak akan seseorang bisa melaksanakan ibadah. Jadi cukup bagi orang yang kesasar tadi dari Surabaya pergi ke Jakarta, boro-boro aku minta balasan dari amal ibadahku. Aku malu, harusnya aku memberi ke dia, berterima kasih ke dia. Sehingga yang lebih bagus adalah di saat kita telah ibadah, kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ibadah kita itu adalah hidayah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'ta nida Allah ya'muruka bisyai'in aw yanhaka an syai'in fal yubadir. Nah,
Apabila engkau mendengar seruan Allah memerintahkan sesuatu perkara atau melarang melakukan sesuatu perkara, fal yubadir, maka bersegeralah. Kemudian ketahuilah bahwa engkau tidak ada apa-apa. Artinya bahwa kita itu tidak ada kemampuan apa-apa dalam melaksanakan perintah Allah, dalam melaksanakan menjauhi larangan Allah. Kita tidak punya kemampuan, karena itu adalah minallah, hidayah dan taufik dari Allah. Billah, atas pertolongan Allah. Lillah, karena itu mengharapkan ridho Allah. Ilallah, karena kita pasrahkan kepada Allah. Kita melihatnya ke situ. Nah, karena atas Allah jualah yang memberi hidayah kepada kita, sehingga kita bisa lakukan ibadah. Dan Allah jualah yang menciptakan perbuatan kita. Wa huwal khaliqu li fi'lika. Dialah Allah yang menciptakan atas perbuatan kita. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata kaya dengan Allah. Kan tadi judulnya mata rojako kataat. Apabila Allah memberikan rezeki kepada engkau, engkau bisa taat. Rezeki dohir, rezeki batin. Wal gina bihi anha, dan Allah mengayakan engkau. Kita kaya dengan Allah. Artinya kita kaya dengan Allah itu kita merasakan bahwa kita ibadah itu ini dari Allah semuanya. Hidayah Allah, taufik Allah, terus pertolongan Allah. Nah, itu kaya dengan Allah, bukan kaya dengan diri kita. Kalau kaya dengan diri kita, yang mana? Wa idza tahaqqaqallah hatayanil martabatayni fahna bi an salimta minal muhlikat ka'timadin alal amal wal ujub wal idlal wal kibru wal manu wal ada wa ghuriha. Nah, apabila kita sudah bisa menyatakan dua martabat ini. Mana dua martabat ini? Dohir kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat agama Allah. Batin kita melihat bahwa semua yang kita lakukan amal ibadah itu adalah dari empat tadi. Billah, minallah, terus lillah, terus ilallah. Nah, semua dari situ bi an salimta, maka kita harus gembira. Gembiranya bukan gembira dengan bisa amal, tetapi harus gembira dengan Allah. Artinya kita kaya dengan Allah, kaya dengan pemberian Allah, maksudnya begitu. Nah, sehingga akan selamatlah kita dari apa yang merusak amal kita. Seperti apa? Ka'timadin alal amal. Seperti berpegang dengan amal. Malam udah baca Yasin 40 kali. Wah, tenanglah. Pokoknya gampang lah. Besok pagi cair, clear. Nah, tidak akan seperti itu. Tidak akan berpegang dengan amal. Walaupun amalnya bagaimanapun banyak, tidak akan berpegang dengan amal. Kenapa tidak akan berpegang dengan amal? Karena tahu hatinya. Hatinya melihat ke billah, minallah, lillah, dan ilallah. Hatinya melihat ke situ. Bagaimana aku bisa tenang dengan amalku ini. Sehingga besok bisa kelar masalahku. Aku tidak tenang dengan amalku ini. Aku hanya tenang dengan Allah. Karena amal ini pun adalah pemberian Allah. Hidayah dan taufik dari Allah, pertolongan Allah. Nah, jika kita hati ke situ, kita akan selamat dari ujub. Ujub itu mengaku diri punya kelebihan. Bahwa amal ibadah yang ia lakukan adalah hasil karya kita. Kita akan selamat dari ujub. Kita akan selamat dari takabur. Kita akan selamat dari ada, mana, idlal. Kita akan selamat dari merasa punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga terjadilah fa'lam annahu qad asbagu alaika ni'amahu nikmatan dohiratan wa batinah. Sempurnalah Allah telah memberikan nikmat dohir dan batin kepada kita. Di saat kita bisa tahajud, itu baru nikmat dohir. Di saat kita saat-saat tahajud itu hati kita melihat ke yang 4 tadi, itu hanya nikmat batin. Jadi dikala dua-duanya ada, berarti kita telah diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah, yaitu nikmat dohiratan, batinatan, dohir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, sehingga nikmat itu selamanya kita dapatkan dan bertambah-tambahnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.